Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hayatami dengan nomor NIM 2110110005. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas presentasi ilmu sosial dasar dari kelompok 9 tentang materi perbandingan antar aliran mengenai perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Yang saya hormati kepada dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Qadir MPD. Baik, saya akan menjelaskan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan itu semua aliran dalam pemikiran kalam atau dalam omongan berpandangan bahwa Tuhan melakukan perbuatan. Perbuatan di sini dipandang sebagai konsekuensi logis dari zat yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Nah, aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan sebagai aliran kalam yang bercorak rasional, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik saja, ya. Contohnya Allah itu selalu memberikan kesehatan bagi kita dan rezeki, ya, contohnya seperti itu. Namun ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak melakukan perbuatan buruk. Dasar pemikiran tersebut mendorong kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap manusia. Kewajiban-kewajiban itu dapat disimpulkan dalam satu hal, yaitu kewajiban berbuat baik pada manusia. B. Aliran menurut perbuatan Tuhan menurut aliran Asy'ariyah, yaitu mempunyai paham bahwa Tuhan berbuat baik dan terbaik bagi manusia, sebagaimana dikatakan aliran Mu'tazilah tidak dapat diterima karena bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Hal ini ditegaskan Imam Al-Ghazali ketika mengatakan bahwa Tuhan tidak berkewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Dengan demikian, aliran Asy'ariyah tidak menerima paham Tuhan mempunyai kewajiban. Tuhan dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap makhluknya. C. Perbuatan Tuhan menurut aliran Maturidiyah. Mengenai perbuatan Allah Subhanahu wa taala, terdapat perbedaan antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Dalam sejarah pertumbuhan aliran-aliran kalam atau aliran-aliran omongan, dikenal dua subsekte aliran Maturidiyah, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Subsekte yang pertama tumbuh di Samarkand dengan pendiri Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Nah, beliau adalah pendiri dari Maturidiyah Samarkand. Yang kedua lahir di Bukhara dengan pendirinya Abu Yashir Muhammad al-Abazawi. Aliran Maturidiyah Samarkand yang juga memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Itu menurut Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Dengan demikian, Tuhan mempunyai kewajiban melakukan hal yang baik untuk manusia. Demikian juga dengan pengiriman Rasul dipandang Maturidiyah Samarkand sebagai kewajiban Tuhan. Itu menurut Maturidiyah, ya. Adapun Maturidiyah Bukhara memiliki pandangan yang sama dengan Asy'ariyah mengenai paham bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban. Namun sebagaimana dijelaskan oleh Badzawi, Tuhan pasti menepati janjinya, seperti memberi upah kepada orang yang berbuat baik, seperti memberi upah kepada orang yang berbuat baik, walaupun Tuhan mungkin saja membatalkan ancaman bagi orang yang berdosa besar. Adapun pandangan Maturidiyah Bukhara tentang pengiriman Rasul sesuai dengan paham mereka tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, tidaklah bersifat wajib dan hanya bersifat mungkin saja. Nah, selanjutnya itu ke perbuatan manusia.
Akar dari masalah perbuatan manusia adalah keyakinan bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta termasuk di dalamnya. Manusia sendiri, Tuhan bersifat maha kuasa dan mempunyai kehendak yang bersifat mutlak. Ya, dari sinilah timbullah pertanyaan, sampai manakah manusia sebagai ciptaan Tuhan bergantung pada kehendak dan kekuasaan Tuhan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Apakah manusia diberi kemerdekaan dalam mengatur hidupnya oleh Tuhan, atau apakah manusia terikat seluruh pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan? Nah, aliran Jabariyah mengatakan ada perbedaan pandangan antara Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat dalam masalah perbuatan manusia. Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauan sendiri, akan tetapi perbuatan yang memang sudah takdir Tuhannya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seseorang mencuri, perbuatan mencuri itu bukanlah terjadi atas kehendak sendiri, tetapi timbul karena qada dan qadar Tuhan. Nah, yang menghendaki demikian. Adapun Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai peranan di dalamnya. Nah, menurut perbuatan manusia, menurut aliran Qadariyah mengatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatannya atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Karena itu ia berhak mendapat pahala atas kebaikan yang dilakukannya dan juga berhak pula mendapatkan hukuman atas kejahatan yang dibuatnya. Itu menurut aliran Qadariyah. Nah, menurut aliran Mu'tazilah tentang perbuatan manusia itu yang memandang manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah menganut paham Qadariyah atau free will. Kepatuhan dan ketaatan seseorang kepada Tuhan adalah atas kehendak dan kemauannya sendiri. Aliran Asy'ariyah, dalam paham Asy'ari, manusia ditempatkan pada posisi yang lemah. Ia diibaratkan anak kecil yang tidak memiliki pilihan dalam hidupnya. Oleh karena itu, aliran ini lebih dekat dengan paham Jabariyah daripada paham Mu'tazilah. Itu menurut aliran Asy'ariyah. Nah, aliran Maturidiyah, ada perbedaan antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara mengenai perbuatan manusia. Kelompok pertama lebih dekat dengan paham Mu'tazilah, sedangkan kelompok kedua lebih dekat dengan paham Asy'ari. Kehendak dan daya berbuat pada diri manusia menurut Maturidiyah Samarkand adalah kehendak dan daya manusia dalam arti kata sebenarnya dan bukan dalam arti kiasan. Nah, perbedaan dengan Mu'tazilah adalah bahwa daya untuk berbuat tidak sebelumnya, tetapi bersama-sama dengan perbuatannya. Oleh karena itu, manusia dalam paham Al-Maturidi tidaklah sebebas manusia dalam Mu'tazilah. Jadi manusia Al-Maturidiyah itu mengatakan bahwa manusia itu tidak selalu melakukan dengan kemauannya sendiri, dan dia dengan kemauannya sendiri, akan tetapi sudah takdir Tuhan itu. Nah, kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Sebagai pencipta alam, Tuhan haruslah mengatasi segala yang ada, bahkan harus melampaui segala aspek yang ada itu. Tuhan adalah eksistensi yang mempunyai kehendak dan kekuasaan, karena tidak ada eksistensi yang lain yang mengatasi dan melampaui eksistensinya. Ya, contohnya Allah itu mutlak dan kekal, beda dengan hambanya. Ya, contohnya seperti itu. Dan Allah itu maha pemberi dan pemohon. Tidak semuanya hambanya itu maha pemberi dan pemohon. Ya, mungkin seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari tugas presentasi ilmu sosial dasar. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan, mohon maaf.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.